Hai semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Pernah bayangkan sebuah dunia di mana anak-anak yang lahir di tahun tertentu tidak akan pernah kenal yang namanya rokok? Itu bukan lagi hayalan, teman-teman. Sebuah negara kepulauan di Samudra Hindia baru saja membuat sejarah global. Ya, Maladewa secara resmi menjadi negara pertama di dunia yang memberlakukan larangan tembakau lintas generasi. Ini adalah kebijakan yang sangat berani dan jadi pembicaraan dunia. Di video kali ini, kita akan kupas tuntas aturannya seperti apa, mengapa ini langkah monumental, dan bagaimana nasib negara lain yang punya rencana serupa. Nonton sampai habis, ya! Intinya sederhana, tapi powerful. Mulai 1 November 2025, siapapun warga Maladewa yang lahir setelah tanggal 1 Januari 2007 dilarang total untuk merokok, membeli, ataupun menjual produk tembakau. Bayangkan, bagi mereka yang saat ini berusia di bawah 18 tahun, rokok sama sekali bukan pilihan. Mereka akan tumbuh sebagai generasi yang benar-benar bebas asap rokok secara hukum. Kementerian Kesehatan Maladewa menyebut ini sebagai tonggak sejarah untuk melindungi kesehatan masyarakat dan menciptakan generasi bebas tembakau. Langkah ini bukan datang tiba-tiba. Data WHO menunjukkan merokok membunuh lebih dari 7 juta orang tiap tahunnya. Dan yang lebih mencengangkan, Survei Nasional Maladewa tahun 2021 mengungkap bahwa lebih dari 1/4 orang dewasanya adalah pengguna tembakau. Angka ini melonjak hampir 2 kali lipat untuk remaja usia 13-15 tahun. Jadi, kebijakan ini adalah upaya drastis untuk memutus mata rantai epidemi rokok dari akarnya. Dan ini yang penting untuk disorot. Larangan di Maladewa ini sangat komprehensif. Mereka tidak setengah-setengah. Sejak akhir 2024, Maladewa sudah lebih dulu melarang impor, kepemilikan, penggunaan, hingga distribusi semua jenis rokok elektrik atau vape. Jadi, bagi generasi muda di sana, pilihan untuk beralih ke vape sebagai alternatif juga tidak ada. Ini sinyal yang sangat jelas. Pemerintah Maladewa serius memerangi semua bentuk kecanduan nikotin. Bahkan, untuk mendukung warganya yang sudah terlanjur merokok, pemerintah berencana mendirikan klinik anti rokok dan menyediakan obat-obatan. Yang lebih unik lagi, Presiden Maladewa sempat mengusulkan hadiah uang tunai bagi penduduk di pulau manapun yang berhasil menghapuskan kebiasaan merokok sepenuhnya. Jadi, pendekatannya multi-aspek. Larangan keras untuk generasi baru dan dukungan penuh untuk generasi lama yang ingin berhenti. Lalu, bagaimana dengan negara lain? Apakah Maladewa sendirian dalam visi besarnya ini? Ternyata tidak. Selandia Baru sebenarnya adalah pelopor ide ini. Pada 2022, mereka sudah mengesahkan undang-undang yang hampir identik yang akan melarang penjualan tembakau untuk siapapun yang lahir setelah 1 Januari 2009. Kebijakan itu rencananya berlaku tahun 2024. Tapi, inilah titik sedihnya. Hanya setahun setelah disahkan, pemerintah baru Selandia Baru membatalkan undang-undang tersebut. Alasannya, untuk menutupi kekurangan anggaran dari pemotongan pajak. Keputusan ini tentu saja menuai kecaman dari para ahli kesehatan dan aktivis anti tembakau di seluruh dunia. Maladewa, dengan langkah beraninya, kini mengambil alih obor yang terlepas dari tangan Selandia Baru. Di Inggris, perjuangan serupa juga masih berlangsung. Rancangan undang-undang yang akan melarang tembakau bagi yang lahir setelah 2009 masih dibahas di parlemen.
Baru-baru ini, sejumlah pemimpin kesehatan di Inggris bahkan menandatangani surat terbuka yang mengecam lambatnya proses ini. Nah, dari cerita Maladewa ini, kita bisa lihat sebuah tren global yang mulai bergerak. Sebuah upaya radikal untuk menciptakan generasi bebas rokok dengan melarang akses mereka sejak lahir. Ini adalah eksperimen kesehatan masyarakat terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Pertanyaannya sekarang, apakah kebijakan seperti ini efektif dalam jangka panjang? Bisakah ini diterapkan di negara kita? Dan yang paling penting, apakah dengan melarang, masalah kecanduan nikotin benar-benar bisa diakhiri? Ini adalah topik yang kompleks, guys. Di satu sisi, ini langkah progresif untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya kesehatan. Di sisi lain, pasti ada tantangan dalam penegakan hukum dan kekhawatiran soal kebebasan personal. Sekarang, saya ingin dengar pendapat kalian. Bagaimana tanggapan kalian tentang kebijakan Maladewa ini? Setuju atau tidak? Dan menurut kalian, apakah Indonesia perlu mempertimbangkan langkah serupa? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang yang teredukasi. Sampai jumpa di video berikutnya.